فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين jamaah salat kusuf atau salat gerhana bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian dan juga kepada diri pribadi, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang sering disampaikan, diuraikan, dijelaskan oleh para ulama, yaitu imtithalu awamirillah wa ijtinab nawahihi, menjauhi, atau imtithal artinya mengikuti, menuruti apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah larang. Perintah-perintah Allah tersebut ada kalanya membatasi kebebasan kita. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu dan sebagainya. Tetapi yakinlah bahwa di balik perintah-perintah tersebut ada maslahat, ada kebaikan buat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika Allah melarang kita untuk tidak melakukan sesuatu, dalam benak setiap muslim ada keyakinan bahwa di balik larangan tersebut ada mudarat, ada bahaya jika kita melanggarnya. Ma'asyiral muslimin, kita yang memiliki tubuh ini betul, tetapi bukan berarti kita yang paling tahu apa yang baik dan apa yang buruk buat tubuh kita. Yang paling tahu tentang kehidupan kita, hidup kita, kemudian badan kita adalah yang menciptakan kita. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, adalah kewajiban kita manakala mendengar perintah-perintah Allah, tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Dalam kaitan akidah dan keyakinan, kita mendengar perintah Allah, maka tugas kita adalah amanna wa sadaqna. Begitu pula dalam hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh logika kita, tugas kita adalah amanah, kita beriman, wa sadaqna, kita membenarkan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hari ini kita oleh Allah diperlihatkan salah satu dari antara tanda-tanda atau ayat-ayat Allah berupa kemahakuasaannya. Apa yang disebut dengan khusuful qamar, gerhana bulan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Disebutkan dalam riwayat atau dalam riwayat, inna al-qamar, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fasallu atau fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan la yakshifani, dia tidak akan gerhana, tidak akan terjadi gerhana hanya karena kematian dan kehidupan seseorang. Jika engkau melihatnya, maka hendaklah kalian, kata Nabi, fad'ullah, berdoalah, kemudian fakabbiru, ucapkan takbir, kemudian fasallu, maka salatlah, dan yang keempat adalah bersedekah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam kaidah ulumul Quran ada kaidah yang mengatakan bahwa an-nusus qad intahat, bahwa teks-teks Al-Quran itu sudah selesai, berhenti. Tidak akan muncul lagi ayat-ayat Al-Quran. Jika ada yang mengaku menerima ayat Al-Quran, wahyu dan sebagainya, nyata dusta dan bohongnya. Tetapi ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum, meskipun ayat-ayat Al-Quran sudah berhenti turun, tetapi Allah tidak berhenti berkata-kata. An-nusus qad intahat walakinnal waqa'i' lam tantahi. Begitu kaidah dalam ulumul Quran dikatakan bahwa teks-teks Al-Quran sudah selesai, berhenti turun, tetapi peristiwa-peristiwa yang itu adalah manifestasi dari ayat-ayat Allah
dan itu adalah ayat-ayat yang dimana Allah berbicara kepada kita tidak akan pernah berhenti. Tetapi sayang sekali banyak di antara kita umat Islam tidak sadar dan tidak cerdas dalam menangkap isyarat-isyarat yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang terjadi pada diri kita, pada orang lain, rasa suka, bencana, musibah dan sebagainya, sesungguhnya itu bisa dijadikan media pembelajaran buat kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa selain ada gerhana-gerhana sebagaimana yang kita saksikan, gerhana bulan, gerhana matahari, ada lagi gerhana yang sering kita abaikan dan kita tidak sadari. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Ara'aita al-qalbu?" Tidak tahukah kalian apa itu hati? Qad tarhalu anhu hubbullah. Manakala sudah lepas, sudah pergi dari hati ini rasa cinta kepada Allah, wal isti'dad li liqa'ihi. Yang kedua, sudah kita tidak siap-siap lagi untuk menghadapnya. Wa dakhala fihi hubbul makhluk, dan hati ini dipenuhi dengan cinta kepada sesama makhluk. Wa ridha bil hayatid dunya, senang dengan glamornya kehidupan dunia. Wa tuma'nina fiha, dan nyaman, merasa pada zona yang nyaman dengan glamornya dunia. Fa'lam annahu qad khasifa bihi, ketahuilah bahwa itu tanda-tanda bahwa hatimu sudah mengalami gerhana. Ma'asyiral muslimin, azzanallahu wa iyyakum. Jadi selama ini kita hanya mengenal gerhana dalam bentuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita lupa ada kalanya hati kita pun mengalami gerhana. Imam Ibnu Qayyim menyebut indikasi atau tanda-tanda gerhana hati itu adalah tarhal anhu hubbullah. Apabila di dalam hati kita ini sudah tidak ada lagi cinta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Konsekuensi cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Konsekuensi cinta kepada Al-Quran dan kepada Allah juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis-hadisnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Cinta dalam bahasa Arab dia terbentuk dari dua huruf. Pertama adalah huruf ha, kemudian yang kedua adalah huruf ba. Huruf ha identik dengan kekosongan, ha, sementara huruf ba identik dengan terisi. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum, hati yang tidak pernah di dalamnya ada rasa cinta itu ibarat hati yang kosong. Tetapi jangan lupa, jangan sampai kemudian hati ini diisi dengan rasa cinta-cinta selain kepada Allah. Manakala hati ini diisi rasa cinta kepada selain Allah, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Pada saat Rabi'ah al-Adawiyah dilamar oleh seorang sufi ternama Sufyan as-Tsauri, dia berkata, cintaku hanya kepada Allah. Hatiku sudah dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah sehingga tidak ada sedikit pun celah untuk cinta kepada manusia. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Cinta kepada selain Allah, cinta kepada benda, kepada apa yang kita miliki, maka cintailah sewajarnya. Semakin besar cinta kita kepada selain Allah, maka manakala sesuatu yang kita cintai tersebut harus terpisah dari kita, maka semakin sakit terasa. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang kedua adalah wal isti'dad li liqa'ihi. Ini tanda kedua di mana hati kita sedang mengalami gerhana. Kita tidak siap untuk bertemu dengan Allah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Disebutkan dalam sebuah riwayat, mereka-mereka yang sedang terbaring meninggal dunia, jenazah yang sedang dibawa di keranda menuju kuburan, manakala selama hidupnya jenazah tersebut lebih banyak melakukan maksiat dan lalai kepada perintah Allah, seolah-olah dia berkata, jangan bawa aku, jangan bawa aku ingin kembali kepada Allah, aku ingin bertaubat. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pun demikian pula mereka-mereka yang terkubur di bawah tanah, yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun, andai kata
mereka diberi kesempatan untuk bangkit kembali, maka yang pertama akan mereka lakukan adalah aku ingin bersujud, aku ingin bersedekah, aku ingin berzakat, aku ingin berbuat baik. Tapi apa hendak dikata, jasad sudah terkubur. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Karena itu adalah kewajiban kita untuk senantiasa mengisi kehidupan kita ini dengan mendulang berbagai macam amal-amal soleh, sehingga kelak ketika menghadap Allah kita dalam keadaan siap. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan indikator hati kita mengalami gerhana adalah wadakhala fihi hubbul makhluk. Hati kita di dalamnya dipenuhi dengan rasa cinta kepada makhluk. Apa itu makhluk? Apapun itu, baik itu manusia, benda, wanita, harta dan kedudukan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banir wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal has. Seluruh apa yang Allah sebutkan dalam ayat tadi berdimensi material. Tidak ada satu pun yang berdimensi abstrak, yang tidak terlihat. Semuanya bersifat materi. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Syahwat itu dalam pandangan agama adalah kecenderungan kepada hal-hal yang bersifat materi. Minan nisa, anak, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah menggambarkan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Fitnah dalam bahasa Al-Quran tidak sama dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Al-Quran artinya adalah ujian, cobaan. Betapa banyak di antara kita yang oleh Allah diuji dengan hartanya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tak terlarang kita untuk memiliki harta, tetapi jangan sampai kemudian harta itu memenuhi relung hati kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Betapa banyak orang-orang menjadi terhormat karena harta didapatkan dengan cara yang halal, digunakan dan difungsikan pula dengan cara yang benar. Dan betapa banyak pula orang yang menjadi terhina gara-gara harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, kemudian juga difungsikan dengan cara-cara yang tidak benar. Betapa banyak pula kita menyaksikan dari keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga yang tidak terlalu paham agama, tetapi menjadi terhormat dan bermartabat di mata manusia karena anak yang baik, karena anak yang soleh. Betapa banyak pula kita saksikan orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya jabatan, jadi hancur martabat dan kehormatan keluarga gara-gara anak yang tak terdidik dengan baik. Jadi benar kata Allah bahwa innama amwalukum, hartamu dan anakmu adalah ujian. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang ketiga, keempat adalah ar-ridha bil hayatid dunya. Senang dan merasa nyaman dengan dunia. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Betul dalam Al-Quran ada dikatakan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia nikmat yang Allah berikan kepadamu selama di dunia, wala tansa, di akhirat. Tetapi jangan lupa hidupmu di dunia. Ma'asyiral muslimin, betul kita dianjurkan bahkan dibolehkan untuk mencari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tetapi jangan sampai kemudian kita lupa bahwa dunia adalah sementara. Sementara akhirat itulah yang abadi. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Fa'lam, ketahuilah kata Imam Ibnu Qayyim, manakala 4 tanda-tanda tadi ada pada diri kita, ada pada hati kita, itu menjadi isyarat bahwa hati kita pun ternyata sudah mengalami gerhana. Ma'asyiral muslimin, azzani Allahu wa iyyakum. Manakala hati itu sudah mengalami gerhana dan dia hitam legam, maka dia tak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali menggambarkan
Hati itu seperti cermin. Manakala cermin tersebut tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dicuci, maka yang menempel pada cermin tersebut adalah debu-debu dan flek-flek. Bagaimana kita bisa melihat wajah kita yang sebenarnya, sementara cermin tempat kita berkaca sudah kotor dan tak pernah dibersihkan? Begitu pula manusia, begitu pula hati. Hati ini mengalami kerusakan, hati ini mengalami lumpuh bahkan mati sehingga tak bisa menjalankan fungsinya. Apa fungsi hati? Fungsi hati itu adalah menerima kebenaran. Jadi jika kebenaran terasa menyakitkan, itu tanda-tanda ada masalah pada hati kita. Jika ketaatan itu terasa berat, itu tanda-tanda ada masalah pada hati kita. Dan sebaliknya, manakala maksiat terasa nikmat dan nyaman kita lakukan, itu pun juga menjadi tanda. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allahu wa iyyakum, tangan khatib ini disebut sehat manakala dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi tangan adalah untuk memegang, untuk menyetir, untuk bertelepon dan sebagainya, mengangkat benda. Manakala tangan ini tidak bisa digunakan untuk membuka kunci, tidak bisa menulis, berarti itu pertanda tangan ini bermasalah karena fungsinya tidak bisa berjalan. Demikianlah analogi hati. Manakala hati ini tidak bisa menerima kebenaran, Al-Quran terasa panas, tetapi musik begitu mengasyikkan, itu menjadi tanda indikator bahwa hati kita ini sedang ada masalah. Lantas apa yang harus kita lakukan agar hati ini senantiasa bersih, agar terhindar dari gerhana? Maka berdekat-dekatlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang penerima hadiah Nobel, Karel Alexis, pernah berkata dan mengarang sebuah buku yang berjudul The Man Unknown. Manusia adalah makhluk yang belum dikenal. Mengapa demikian? Karena selama ini kita hanya mengenal diri kita pada aspek jasad, pada aspek lahiriah kita. Kita manjakan badan kita dengan makanan-makanan yang enak, minuman-minuman yang enak. Kita menganggap bahwa kita disebut manusia karena kita punya akal, sehingga kemudian kita manjakan akal kita pula dengan ilmu pengetahuan, informasi dan sebagainya. Sehingga kemudian tidak ada satu informasi pun yang tidak lepas dari pandangan kita. Akhirnya masyarakat modern mengalami kegemukan informasi atau obesitas informasi. Itulah yang terjadi. Kita manjakan akal kita, kita cerdas, berbagai macam gelar kita dapatkan. Tapi cukupkah kita dengan itu kemudian disebut manusia? Tidak. Kita disebut manusia bukan hanya karena badan kita yang sehat, penampilan kita yang bagus, akal kita yang cerdas. Itu tidak cukup membuat kita menjadi manusia sejati. Karel Alexis mengatakan bahwa ada satu dimensi lain sehingga kita disebut manusia. Dan itu kurang mendapat perhatian masyarakat barat khususnya. Apa itu? Dimensi spiritual. Inilah yang kurang digarap oleh masyarakat barat. Dan spiritual itu adalah memanjakan hati kita, jiwa kita. Jika kita manjakan badan kita dengan makanan, minuman yang nikmat, kita manjakan akal kita pula dengan informasi dan pengetahuan, maka jiwa kita pun perlu dimanjakan. Memanjakannya adalah dengan zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allahu wa iyyakum. Mudah-mudahan melalui peristiwa gerhana bulan ini menjadi media introspeksi buat kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah. Gerhana terjadi bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena hidupnya seseorang. Itulah sebabnya hendaknya kita berhati-hati dalam persoalan-persoalan seperti ini. Betapa masih banyak di antara masyarakat kita yang mengkait-kaitkan fenomena sesuatu dengan peruntungan dan sialnya. Tidak ada dalam Islam hari buruk dan hari tidak baik, dan hari baik, hari sial dan sebagainya. Begitu pula nama. Ketika kita menganggap bahwa seseorang celaka karena anu dan sebagainya, maka ini menjadi tanda-tanda bahwa
perilaku syirik sudah mulai masuk kepada hati sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin, na'azzani Allahu wa iyyakum. Amal-amal yang kita bangun selama ini akan hilang berterbangan manakala tidak dibingkai dalam akidah, dalam iman yang kokoh. Syirik dapat menggugurkan seluruh amal-amal ibadah kita. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa kuatkan iman kita. Semoga Allah senantiasa jaga bangsa kita ini dari upaya-upaya yang ingin memecah belah dan merusak kesatuan dan keutuhan bangsa kita ini. Semoga Allah senantiasa jaga hati kita untuk senantiasa konsisten istiqamah dalam kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anzilna munzaran mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.